Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa terkait dengan materi manajemen keuangan syariah. Yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Yang kedua pentingnya manajemen keuangan. Yang ketiga tanggung jawab manajer keuangan. Yang keempat fungsi manajemen. Yang kelima tujuan perusahaan. Yang keenam masalah keagenan, dan yang ketujuh adalah prinsip keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan dan manajemen keuangan bisnis syariah, yang dimana manajemen berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen berarti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Sedangkan secara luas, manajemen berarti sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen keuangan syariah juga ini adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip syariah dalam agama Islam. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pentingnya manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini dalam membantu kita dalam mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang piutang yang akan jatuh tempo. Kita dapat mengatur kelancaran arus kas masuk dan keluar. Hal ini akan membuat kita tetap memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional bisnis. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab manajer keuangan, yang dimana manajer keuangan ini mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan serta mengontrol aktivitas perpajakan perusahaan mulai dari perencanaan, pelaporan hingga pembayarannya. Dalam aktivitas ini, manajer keuangan diharapkan dapat membuat skema perpajakan yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang sudah diterapkan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu fungsi keuangan, yang dimana fungsi keuangan ini berfungsi untuk membiayai serta menampung segala jenis kekayaan baik berwujud maupun yang tak berwujud. Selayaknya di dalam sebuah organisasi, keuangan pun juga membutuhkan pengaturan atau manajemen yang akan dibahas dalam proses manajemen keuangan ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada materi yang kelima, yaitu tujuan perusahaan, yang dimana tujuan perusahaan ini didirikan dengan tujuan utama, yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang keenam, yaitu masalah keagenan, yang dimana ada beberapa masalah keagenan yang muncul karena adanya masalah dengan insentif dan adanya diskresi dalam penyelesaian tugas. Seorang agen dapat dimotivasi untuk bertindak dengan cara yang tidak menguntungkan bagi prinsipal jika agen diberikan insentif untuk bertindak dengan cara kurang tepat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketujuh, yaitu materi yang terakhir, yang dimana prinsip keuangan, yang dimana prinsip keuangan ini artinya adalah aturan, ketentuan, ataupun hukum, ataupun standar juga utama atau pokok vital
Dengan pengertian lain, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual ataupun sendiri diri kita sendiri yang dijadikan sebuah pedoman atau bisa disebut dengan pikiran kita sendiri untuk berpikir atau bertindak dengan baik dan tidak semena-mena. Oke, baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.